Pemirsa, Kementerian Kesehatan mengatakan per 15 November tercatat 324 kasus gagal ginjal akut pada anak dan tidak ada penambahan kasus baru ataupun kasus kematian. Atau juga gagal ginjal akut pada anak ya. Syukur alhamdulillah hari ini kami dari Kementerian Kesehatan memenuhi kewajiban Terhitung kami sejak untuk 2 November tercatat ada 324 kasus hingga 15 November kemarin dan tidak mengalami penambahan dengan detail 111 sembuh, 199 meninggal dunia dan 14 pasien masih dirawat di RSCM hingga saat ini. Kementerian Kesehatan terus melakukan pengobatan dan perawatan pada 14 pasien gagal ginjal atipikal progresif yang sudah stadium 3 di RSCM dengan intensif. Dari 27 provinsi yang dicatat Kemenkes, kasus gagal ginjal anak dengan angka kematian terbanyak terjadi di Provinsi DKI Jakarta, yakni sebanyak 47 meninggal dunia. Untuk menyampaikan informasi publik dan sekalian, jadi kasus dan kematian ini kami ingin menegaskan ulang bahwasanya setelah dilakukan kajian, penelitian yang mendalam, dampak dari kejadian ini banyak orang yang ragu-ragu dan juga dengan suatu keadaan ini, karena memang betul banyak yang berakibat bisa meninggal. Namun kita sudah meyakinkan dengan gerakan cepat yang kita lakukan juga oleh Badan POM, maka kita sudah membuat suatu publish. Nah, publish itu berarti sudah kita jamin ya keamanannya, ya, karena Badan POM sudah mengeluarkan hal-hal yang sirup atau obat yang aman untuk dikonsumsi. Dan juga Ya, buntut kasus gagal ginjal akut pada anak, Badan Pengawas Obatan dan Makanan atau BPOM digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. BPOM dinilai lalai dalam pengawasan obat sirup dan melakukan pembohongan publik. Komunitas Konsumen Indonesia menggugat BPOM dan telah terdaftar gugatannya di PT UN Jakarta sejak 11 November lalu. Gugatannya terkait obat sirup yang tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Menurut Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, seharusnya BPOM melakukan tugas dan wewenang untuk menguji sendiri, bukan diserahkan ke industri farmasi. Dan berikut poin-poin gugatan yang dilayangkan. BPOM tidak menguji sirup obat secara menyeluruh. BPOM membuat pernyataan simpang siur tentang obat yang tercemar. Konsumen dan masyarakat Indonesia kecewa atas revisi 198 obat yang tidak tercemar menjadi 14. Di antaranya tercemar EG dan DEG. BPOM dinilai tergesa-gesa dalam melimpahkan kewajiban hukumnya untuk pengujian sirup obat ke farmasi. BPOM diduga melanggar asas kecermatan karena menyampaikan informasi publik yang dianggap berubah-ubah terkait daftar obat sirup yang tercemar etilon glikol dan dietilen glikol. Pengumuman yang selalu berubah, merugikan serta membahayakan masyarakat. Tim Liputan, Ainis melaporkan. Digugat ke PT UN karena kasus gagal ginjal akut, Badan POM meminta bantuan pendampingan hukum pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun. Kepala BPOM Penny Lukito bertemu Jamdatun di Gedung Kejaksaan Agung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk meminta bantuan pendampingan hukum terkait gugatan terhadap BPOM. Penny mengatakan BPOM telah bekerja dengan benar, namun ada kesalahpahaman masyarakat terkait kinerja BPOM dalam mengawasi obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut. Sementara Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan terkait kasus gagal ginjal, Kejaksaan Agung telah menerima 3 SPDP. 2 diantaranya dari BPOM, 1 dari kepolisian, dan ke depan akan terus berkembang. Bertemu dengan Pak Jaksa Agung, tentunya dikaitkan dengan perkara-perkara pidana yang sedang dikembangkan, penyidikan ke pemidanaan yang sedang dikembangkan dikaitkan dengan industri farmasi yang melanggar ketentuan dikaitkan dengan standar pencemar EG dan DG dan kaitannya dengan kasus gagal ginjal pada anak. Dan tentunya memohon dukungan untuk nanti proses penegakan hukumnya berjalan dengan lancar dan memberikan efek jerah ke depan ya. Kemudian yang kedua juga tadi kami berdiskusi
untuk dukungan dari Kejaksaan Agung untuk perkuatan dari Badan POM sendiri ya, karena memang tentunya Badan POM membutuhkan perkuatan sebagai kelembagaannya sebagai otoritas obat dalam beberapa hal. Kami membutuhkan Perpu ya, dan selain juga tentunya Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang akan kami harapkan. Jadi kejaksaan terkait dengan gagal ginjal anak-anak ya, baru menerima 2 SPDP, 3 SPDP, 2 SPDP dari Badan POM PPNS ya, 1 SPDP dari penyidik kepolisian. Ini akan berkembang juga ke depannya. Tadi saya dengar sih masih ada lagi 2-3 yang akan diserahkan SPDP-nya, tapi belum ada nama tersangkanya. Oh, Pak, berarti 3 SPDP itu berarti 3 hal yang berbeda, Pak ya? Iya. Tapi halnya sama, Pak, terkait Hal yang sama, pelaku-pelakunya yang berbeda. Oh. Ada beberapa perusahaan ya yang disinyalir memang tidak pelanggaran terhadap izin edar obat. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus gagal ginjal akut usai gelar perkara Rabu petang kemarin. Untuk mengetahui update-nya sudah bergabung bersama kami Yola Duyanti di Gedung Bareskrim Polri. Selamat siang Yola, apa update dari kasus gagal ginjal akut ini? Ya, selamat siang Wilson, Syafa dan juga pemirsa. Memang Dirtipidum Bareskrim Polri yakni Brigjen Pol Pipit Rismanto mengatakan bahwa pihaknya yakni tim penyidik Bareskrim Polri sudah selesai melakukan gelar perkara pada hari Rabu kemarin. Ini tepatnya di tanggal 16 November 2022. Dan dari hasil gelar perkara tersebut memang tim penyidik sudah mengantongi nama dari tersangka dalam kasus gagal ginjal akut yang menewaskan lebih dari 100 anak di berbagai daerah di Indonesia. Dan menurut Brigjen Pipit bahwa pihaknya sesegera mungkin akan mengumumkan tersangka dalam kasus tersebut setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan Polri. Namun memang hingga saat ini Wilson, Syafa dan juga pemirsa, kami belum bisa memastikan kapan kiranya akan dilakukan ataupun diumumkan kepada publik begitu nama dari tersangka dalam kasus ini. Namun yang dapat kami sampaikan, Syafa, Wilson dan juga pemirsa, memang menurut Dirtipidum Bareskrim Polri yakni Brigjen Pipit menyampaikan bahwa nantinya pengumuman dari nama tersangka ini akan dilaksanakan melalui konferensi pers yang akan digelar oleh tim penyidik Bareskrim Polri dalam waktu dekat ini. Dan memang penyidikan dilakukan secara bertahap mulai dari perusahaan farmasi terlebih dahulu dan terus didalami kepada siapa-siapa saja yang turut bertanggung jawab hingga akhirnya obat-obatan tersebut sampai ke tangan masyarakat. Dan juga sebelumnya, Syafa, Wilson dan juga pemirsa, penyidik Bareskrim Polri sudah memeriksa sebanyak 41 saksi maksud kami, 31 diantaranya adalah saksi dan juga 10 diantaranya merupakan saksi ahli terkait penyidikan kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak yang diduga akibat obat sirup tercemar EG dan DEG yang melebihi ambang batas aman. Sementara itu, Syafa dan juga Wilson. Baik, terima kasih Yola Duyanti langsung dari Gedung Bareskrim Polri Jakarta. Pemirsa, sudah bergabung bersama kami David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia yang menggugat Badan POM ke PT UN terkait kasus gagal ginjal akut. Selamat siang Pak David. Selamat siang. Ya, Pak David, apa latar belakang pihak Anda melayangkan gugatan terhadap BPOM ke PT UN? Ya, Komunitas Konsumen Indonesia sebagai lembaga perlindungan konsumen yang memang diamanatkan oleh undang-undang memiliki legal standing untuk mengadvokasi konsumen bahkan menggugat untuk kepentingan konsumen. Nah, dalam hal ini setelah maraknya kasus gagal ginjal akut, kami melihat bahwa BPOM tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal melakukan pengawasan pre-market dan post-market. Dan setelah kami teliti, ternyata pada saat pre-market, BPOM itu tidak ada menguji sama sekali obat yang didaftarkan. Jadi hanya didaftarkan begitu saja, pelaku usaha membuat suatu daftar, mengisi formulir bahwa obat ini kandungannya ini, ditambah ini, dan BPOM ya percaya gitu saja karena dianggap sudah memiliki cara pembuatan obat yang baik. Nah, pasca terjadinya gagal ginjal akut, ini kan seharusnya sudah menjadi satu isu yang sangat sensitif, sehingga harusnya itu diuji oleh BPOM. Ternyata tidak diuji oleh BPOM. BPOM malah memberikan kewenangan kepada si pelaku usaha, kalian uji sendiri, nanti lapor ke kami.
Bagaimana kalau yang diuji itu ternyata mengandung zat-zat berbahaya, apa mau dilapor ke BPOM. Jadi inilah maksud kami mengajukan gugatan agar BPOM tidak menyerahkan pengujian kepada pelaku usaha, tetapi harus diuji seluruh obat-obat yang telah diberikan izin edar. Baik, tapi dari awal apakah pembentukan BPOM memang ada aturan yang menyatakan bahwa BPOM memang seharusnya dan juga mempunyai anggaran untuk menguji seluruh obat, atau memang BPOM sebagai lembaga tersendiri seperti itu dibebaskan untuk apakah juga bisa menyuruh farmasi untuk mengecek sendiri obat-obat mereka, Pak David? Ya, yang namanya badan pengawas artinya dia selain melakukan pengawasan, dia itu melakukan pembinaan. Kemudian juga menjatuhkan sanksi kalau memang yang diawasinya itu bandel misalnya atau tidak memenuhi prosedur. BPOM ini mempunyai kewenangan memberikan sertifikat cara pembuatan obat yang baik, cara distribusi obat yang baik. Tapi kenyataannya ya ada 14 obat yang kemarin diumumkan itu, ada 73 obat yang kemarin diumumkan itu yang ditarik dari peredaran. Saya lihat daftar izin edarnya itu sudah ada yang bertahun-tahun, 5 tahun ke atas bahkan ada. Artinya kalau itu betul mengandung zat-zat berbahaya itu udah 5 tahun. Ya bersyukur korbannya tidak banyak sekali tahun ke tahun gitu ya. Tapi kan kita nggak ada yang tahu gitu loh bahwa itu mengakibatkan sakit, mungkin sakit yang lain yang mengakibatkan meninggal. Jadi di sini terbukti pengawasan yang dilakukan adalah nol menurut saya. Baik. Karena apa? Sangat-sangat terbukti izin edarnya ditarik yang sebelumnya dia keluarkan. Ya, Pak David, beberapa saat lalu Kepala BPOM Penny Lukito menyebut bahwa pihaknya tidak bisa mengawasi secara luas karena terbentur dengan regulasi yang juga tidak mendukung mereka untuk melakukan pengawasan lebih luas, termasuk mengawasi bahan-bahan pelarut yang masuk ke dalam produksi obat-obatan, Pak David. Ya, jadi gini, satu perusahaan obat pasti memerlukan bahan baku. Mereka memerlukan bahan baku dari distributor obat, yaitu perusahaan besar farmasi. Distributor obat ini harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BPOM, yaitu cara distribusi obat yang baik. Artinya semua itu berada di bawah pengawasan BPOM. Ya, dan yang kemarin ditarik dianulir atau ditarik cara distribusi obat yang baiknya itu adalah 2 perusahaan besar. Kalau kita lihat di websitenya, dia ini perusahaan besar, bahkan menurut informasi sekarang dimiliki asing. Dan ini merupakan distributor utama kepada mayoritas perusahaan obat. Jadi ini harus betul-betul dicek. Semua obat yang pernah diberikan izin edar harus betul-betul dicek. Karena ternyata mereka menerima pasokan bahan baku dari perusahaan besar ini. Jadi mohon juga kepada Polri, ini harus dicek. Dicek bukan artinya dia melakukan pidana, tetapi disalurkan kemana saja. Apakah yang disalurkan itu berbahaya atau tidak. Supaya lebih aman kepada masyarakat. Nah, kalau dikatakan dia tidak mempunyai mekanisme itu salah. Kenapa? BPOM mengeluarkan aturan ya tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja. Di situ ada yang namanya Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan. Artinya dia itu bertanggung jawab untuk menguji obat dan makanan. Dibentuklah namanya laboratorium pengujian khusus. Ya karena ini yang saya maksudkan, agar semua obat yang telah diberikan izin edar, karena terbukti ada 73 sampai saat ini yang tidak aman, ya harus diuji. Baik. Dan mungkin tahu, per 2021 akhir, obat yang didaftarkan, ini obat ya, bukan obat sirup, itu 9.000 sekian ratus di BPOM yang didaftarkan baru, obat baru maupun daftar ulang. Baik, Pak Jadi David. daripada berbahaya diuji semua saya pikir. Baik, Pak David, tujuan akhir Anda untuk melakukan penuntutan kepada BPOM apa? Apakah akan ada penahanan atau mungkin reformasi di BPOM atau seperti apa harapan Anda? Dengan saya menggugat, saya yakin sekarang BPOM sudah berhati-hati dalam mengumumkan obat-obat. Dan saya yakin dan harusnya BPOM meneliti secara mandiri, jangan menyerahkan kepada produsen obat. Dari 198 obat ya yang diumumkan BPOM sebelumnya itu aman,
ya. Ternyata 14 diantaranya itu masuk ke obat yang tidak aman, yang ditarik dari peredaran. Dan BPOM sendiri sudah menarik daftar obat aman tersebut, 198. Artinya memang ketika itu diumumkan, saya waktu itu langsung somasi BPOM. Saya bilang ini kebohongan publik. Karena apa? Karena berdasarkan data registrasi, bukan berdasarkan uji laboratorium. Nah, jadi saat ini sudah seminggu lebih sejak 198 dicabut, BPOM sepertinya belum mengeluarkan lagi daftar. Mana yang aman, mana yang tidak. Dan saya setuju dengan tindakan dari Dinas Kesehatan DKI dan Jawa Barat yang sampai saat ini melarang seluruh penggunaan obat sirup. Kenapa? Karena simpang siur, ya kan? Jadi saya harapkan gugatan saya ini bukan hanya tujuannya menang kalah, tetapi bisa merubah perilaku BPOM saat ini sejak gugatan didaftarkan. Dan nantinya saya berharap pengadilan memutuskan agar BPOM menguji seluruh obat-obat yang telah diberikan izin edar. Baik, terima kasih Pak David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia telah bergabung bersama kami. Kita nantikan hasil bersama dari tuntutan Anda. Sehat selalu Pak. Sehat selalu, terima kasih. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping meninjau kesiapan kereta cepat Jakarta-Bandung. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.